Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Tetaplah kita semangat untuk menjalani kehidupan ini di tengah-tengah kesulitan, kesusahan, bahkan di tengah-tengah perjuangan iman kita. Kita bersyukur atas segala kasih karunia yang datangnya dari Tuhan Yesus dan anugerah dari Allah Bapa kita, serta pertolongan penghiburan dari Roh Kudus. Hari ini kita melanjutkan pembacaan, pembahasan, dan refleksi dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan 31. Demikianlah firman Tuhan. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian jauh pembacaan dan firman Tuhan yang kita dengarkan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpannya dalam hati, melakukannya dalam keseharian kita, dan kita mengerjakannya bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Rasul Paulus memiliki hubungan yang dekat dengan jemaat di Korintus. Tentunya Rasul Paulus tahu apa sesungguhnya yang menjadi masalah, isu yang paling utama, yaitu ketidaksentralan diri dan hidup di dalam Kristus, dan penonjolan diri di hadapan banyak orang. Karena itulah Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat sekaligus teguran yang begitu keras. Nasihat karena memang untuk mengajak dan mengarahkan jemaat di Korintus agar menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan, sehingga tidak angkuh, tidak sombong, tidak memegahkan diri, baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Teguran karena berkaitan dengan kondisi dan situasi diri sendiri, bahkan natur keberadaan diri sendiri, yang kalau dibandingkan atau ditelusuri, maka kita malu menjalankan apa yang kita lakukan tanpa memeriksa kondisi kita di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Rasul Paulus memberikan beberapa argumen untuk memberikan kepada kita pengertian. Who am I? Siapa saya? Kalau kita menyanyikan satu lagu pujian, mengapa engkau memilihku Tuhan? Why have you chosen me, Lord? Tentu kita akan menyampaikan pujian ini dengan suatu penghayatan yang mendalam mengenai diri kita. Dan kalau kita berkaca, bercermin tentang diri kita, tidak ada satupun di antara kita yang layak, yang diperkenan, dan yang memenuhi persyaratan untuk diterima ada di dalam kerajaan kekalnya. Mengapa? Karena kita sudah berdosa, kita sudah rusak total, kita tidak mampu total datang kepada Tuhan Allah. Namun karena kasih-Nya di dalam anugerah-Nya, berdasarkan ketetapannya, kita yang diciptakan dan hadir dalam sejarah saat ini telah ditetapkan, dipilih, dan dipanggil-Nya di dalam kehidupan kita. Who am I? Itu mesti kita sadari. Kesadaran untuk kita mengenal diri itu sendiri, itu anugerah. Jadi benar apa yang katakan Jonathan mengenai pengenalan dirinya, walaupun dia tahu hubungan ayahnya, Saul dan Daud, tetapi ia tahu pengenalan dirinya. Sehingga ia bisa bersahabat dengan yang namanya Daud, yang akan menjadi raja pengganti dari ayahnya, Raja Saul. Pengenalan akan dirinya,
Itu juga yang terjadi pada proses pembentukan karakter Yakub, Yusuf, dan juga Daniel. Dan kita tahu pengenalan akan diri ini yang akhirnya kita dapat konklusikan, seperti yang sudah dipertegas oleh John Calvin, yang mengatakan mengenal diri akan menuntun kita mengenal Tuhan akan menuntun kita mengenal diri. Jadi ada suatu komunikasi antara diri dengan diri, itu yang disebut intrasubjektivitas, dan ada komunikasi diri dengan Allah, di mana Allah menyatakan dirinya untuk dikenal. Jadi kalau kita mengetahui siapa diri kita yang sesungguhnya, mengapa kita itu dipilih oleh Tuhan Allah, tentu kita patut merasa malu, patut merasa tidak layak, tidak pantas. Namun bukan karena kita tidak layak, tidak pantas, lalu kita mundur dan minder. Tidak demikian. Justru karena kita itu tidak pantas, tidak layak, lemah, bodoh, dan banyak kekurangan, tetapi anugerah Tuhan cukup untuk kita, menarik kita, membawa kita ke dalam suatu kelayakan, suatu kemungkinan untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, suatu kekuatan untuk kita tampil di depan banyak orang sebagai orang-orang yang sudah mengenal Allah secara pribadi. Rasul Paulus memberikan ingatan di ayat 26. Ingat saja saudara-saudara. Lagi-lagi Rasul Paulus menyapa jemaat itu dengan saudara. Suatu sapaan yang sangat karib, dekat, dan intim. Ingat saja. Ini memberikan kepada gambaran akan apa yang sudah dikerjakan Tuhan, dinyatakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak boleh melupakan sejarah, apalagi sejarah penebusan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita tidak boleh melupakan kasih yang mula-mula yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus selalu memberi ingatan untuk kita mengingat dengan akal budi kita, apa yang kita alami, kita rasakan. Ingat saja. Jadi ini hal penting, bagaimana Tuhan dengan penuh cinta kasih dan kuasanya menarik kita, memindahkan kita dari gelap ke dalam terang, menjadikan kita milik kepunyaannya, anak-anak Allah. Ingat saja. Mengingat kebaikan Tuhan mendorong kita di masa kini untuk melakukan aktivitas kita di masa depan dengan penuh gairah. Ingat saja bahwa Tuhanlah yang menuntun orang Israel melewati padang gurun, menikmati pertolongan pemeliharaan Tuhan. Ingat saja bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, baik di Mesir, di padang gurun, sampai orang Israel ada di tanah perjanjian. Ingat saja apa yang sudah Tuhan janjikan kepada Adam, kepada Nuh, Abraham, kemudian kepada Daud, dan juga apa yang dikerjakan Kristus. Itu perlu kita ingat. Mengingat itu bagian dari kehidupan orang beriman. Namun apa yang kita ingat? Kita mengingat dan mengingat yang baik, yang benar. Mengingat karya Tuhan. Di sini Rasul Paulus mengatakan, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaanmu waktu dipanggil. Bagaimana keadaanmu waktu engkau melihat diri? Keadaan kita ya jelas di sini Paulus mengatakan, waktu engkau dipanggil, tidak banyak bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Jadi sebenarnya jemaat itu tahu kok, sadar kok, bahwa di antara jemaat dan umumnya bukanlah orang-orang yang dianggap bijak, berpengaruh, terpandang, dan orang-orang yang memiliki hikmat yang luar biasa. Tidak demikian. Tetapi justru karena kita mengenal diri bahwa kita bukan siapa-siapa, kecuali Tuhan yang menjadikan kita anaknya, maka kita di antara jemaat, di antara orang percaya yang sadar betul akan siapa dirinya, seharusnya, sewajarnya, konsekuensi logisnya, tidak boleh memegahkan diri. Apa yang dimegahkan? Kan tidak ada sesuatu yang perlu dimegahkan di hadapan Tuhan Allah. Bukankah kita tahu, kita sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Di antara kelompok masyarakat, mungkin kita bukan orang bijak, orang yang berhikmat, orang yang cerdas. Lebih banyak orang yang baik, yang benar, yang dianggap cerdas bagi dunia. Di antara jemaat mungkin banyak orang-orang yang kuat, yang kokoh, yang berpengaruh, yang terpandang, yang punya kedudukan sosial, kedudukan politik, orang-orang yang hebat.
orang-orang yang memiliki pengikut, ada followers-followers yang memiliki kemampuan untuk membangun komunitas-komunitas yang luar biasa. Tetapi kita itu bukan siapa-siapa. Ingat saja. Namun, sekalipun kita bukan siapa-siapa, kita orang berdosa. Kalau kita pada diri kita sadar orang berdosa, kita tidak pantas, tidak layak diterima oleh Allah sebagai anak-anaknya, kita tidak pantas, tidak layak ditebus oleh Kristus karena kita memang berdosa. Dan kalau kita bandingkan dengan orang-orang dunia, kita juga tidak siapa-siapa. Lalu apa yang kita mau sombongkan dan angkuh terhadap apa yang ada di dalam kenyataan hidup kita? Namun, di dalam kekekalan, yang kita tidak tahu rahasia Tuhan itu, tetapi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa kita dipilihnya. Kita dipilih Allah sampai 4 kali. Rasul Paulus mengatakan dipilih Allah untuk memalukan orang berhikmat. Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dipilih Allah, bahkan dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Dipilih Allah. Bukankah Allah Maha tahu segala sesuatu yang terjadi dalam ruang waktu adalah present baginya. Jadi dipilih Allah, kita yang ada di dalam ruang waktu, di dalam sejarah, tahu ketika berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan menyatakan dirinya kepada kita oleh firman-Nya, karya Roh Kudus-Nya, untuk bersekutu, mengalami suatu relasi intim dengan Kristus yang menebus kita. Kita tahu di dalam konteks kita, pribadi lepas pribadi. Dalam kondisi seperti itu kita tahu itu. Tetapi setahu kita pun, kita harus sadar bahwa apa yang kita alami saat ini sudah ditetapkan Allah. Sudah kita tahu apa yang ditetapkan Allah itu nyata dalam hidup kita. Nah, ini hal yang sangat esensial di dalam iman kita. Saya tahu, saya percaya, saya mengerti, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya milik Allah, oleh karena Tuhan menyatakan itu. Tetapi Tuhan sesungguhnya sudah terlebih dahulu menetapkan itu. Tentu kita tidak tahu sebelumnya kalau tidak diberitahu. Tentu kita tidak mengerti sebelumnya kalau kita tidak mengalami perjumpaan. Tetapi kita bersyukur karena kita mendapatkan suatu karunia yang mendapatkan kembali hubungan kita dengan Allah. Kita berjumpa dengan Allah. Dan apa urgensinya itu dijelaskan supaya kita jangan sombong, angkuh, arogan, merasa superior di antara saudara-saudara seiman. Ada banyak pengalaman, ada banyak pengetahuan, ada cara pendekatan yang berbeda-beda di antara kita. Tetapi semuanya itu untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Dan di balik itu, Rasul Paulus memberikan ketegasan yang mendalam bahwa sekalipun kita bukan orang bijak, bukan orang berpengaruh, bukan orang yang dianggap cerdas, berhikmat, bukan orang terpandang, tetapi karena kita sudah ada di dalam Kristus, kita sudah menikmati perjumpaan dengan Tuhan, dan kita terus membangun relasi dengan Tuhan kita, dengan Allah kita, maka kita mampu tampil ke depan dalam satu harmoni antar anggota tubuh Kristus ini, jemaat Allah ini, di hadapan publik untuk meruntuhkan, untuk menyatakan keagungan, kemuliaan, kebesaran Kristus di tengah-tengah dunia. Melalui kehidupan kita yang penuh dengan persaudaraan dan melalui kehidupan kita yang konkret dinyatakan dalam relasi dengan orang dunia. Mungkin ada yang menghina kita, mungkin ada yang melecehkan kita, bahkan kita dianggap tidak berarti apa-apa. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita harus mengeksplorasi kemampuan, cara berpikir, cara bertindak, menggali, temukan prinsip-prinsip dasar itu, dan memberikan suatu pembelaan iman yang akurat, yang bertanggung jawab di hadapan orang-orang ahli filsafat, Judaisme, atau pemikir-pemikir Romawi. Kita harus tampil berapologetik, tapi sekaligus saat yang sama, kita juga harus secara internal dalam persekutuan jemaat Tuhan, sebagai saudara, bersama-sama saling merendahkan diri, saling merendahkan hati, untuk membangun kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, jangan malu kalau dihina karena Kristus. Jangan merasa minder dan mundur ketika kita dilecehkan oleh karena salib Kristus.
kita maju. Tapi ketika kita maju, kita harus membangun argumentasi yang objektif bahwa benar salib Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan Kristus adalah hikmat Allah. Karena di dalam Kristus segala kepenuhan Allah dinyatakan. Baik dalam perkataan pengajarannya, baik di dalam tindakan perbuatannya, baik di dalam setiap kehidupannya, dinyatakan hikmat Allah. Bagaimana ia menerapkan kasih, kebenaran, keadilan, dan kesucian sepanjang 33,5 tahun, kita diberikan suatu contoh saksi-saksi mata. Dan kita bersyukur karena ada firman Tuhan yang memberikan kepada kita pengetahuan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di sini dikatakan supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ini bukan hanya berbicara kepada jemaat, jangan berkelompok-kelompok lagi, walaupun berbeda, ada keragaman, tapi tak perlu berkelompok-kelompok, hargai, hormati, saling membangun, dan sekaligus saat yang sama kita mematahkan, meruntuhkan, dan berhadapan langsung dengan orang-orang Judaisme, orang-orang pemikir filsafat, dan pemikir-pemikir dari orang-orang Romawi, bahkan dari sebanyak orang yang menganggap hikmat, bijak dalam hidupnya. Kita maju bersama untuk mengerjakan itu. Karena itulah kesaksian yang sesungguhnya. Jadi kita di sini dikatakan jangan ada orang yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dengan kita menyatakan kasih kebenaran itu secara konkret, bukan hanya di dalam perkataan atau di dalam pemikiran yang kita gumuli melalui pembacaan firman atau pembacaan buku-buku teologi, tetapi tindakan yang konkret, yang komunikatif, yang dapat menarik orang melihat Tuhan yang berdaulat, mengasihi, dan menyatakan kuasa-Nya di dalam Kristus. Di ayat 30 dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 3 kata yang penting. Membenarkan, menguduskan, menebus. Di dalam Kristus. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kekuatan dan hikmat Allah ada di dalam Kristus. Dalam hal apa? Membenarkan, menguduskan, menebus. Di mana orang-orang bijak, orang-orang berpengaruh, dan orang-orang terpandang? Dapatkah mereka membenarkan kita yang berdosa? Jawabannya tidak. Dapatkah mereka menguduskan kita di dalam proses semakin hidup suci? Jawabannya tidak. Dapatkah mereka menebus kita sehingga menjadikan kita itu memiliki hidup yang berkelimpahan, bukan hanya di sini, tapi sampai selama-lamanya, bahkan sampai nanti kita tahu kebangkitan dan penebusan Kristus sempurna di langit dan bumi yang baru. Ini adalah 3 kata yang sangat penting untuk kita garis bawahi. Kekuatan dan hikmat Allah di dalam Kristus dengan membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Nah, kalau kita sudah dibenarkan satu demi satu jemaat itu, bukan karena saya kelompok Apolos, saya kelompok Petrus atau Kefas, saya kelompok Paulus, atau saya kelompok Kristus. Bukan karena itu, tetapi sesungguhnya karena Kristus itu sendiri yang menyatakan itu. Kasih dan kebenaran. Di situ powernya, di situ bijaksananya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai sekarang mari kita pikirkan dan renungkan kesatuan jemaat yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, untuk kita mengenal diri, lalu dengan kesatuan jemaat, kita menghadapi orang-orang dunia, supaya mereka tahu bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat. Bahwa Kristus salibnya selamanya mulia. Di ayat 31 dikatakan, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bolehkah kita bermegah? Boleh, tetapi di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita bermegah di dalam Tuhan? Tentunya kita harus tahu posisi kita. Bermegah di dalam Tuhan berarti meninggikan, mentuhankan Kristus di dalam seluruh hidup kita. Bukan mempertuhankan kelompok-kelompok, pikiran-pikiran, aliran-aliran, pengetahuan-pengetahuan, perkataan-perkataan yang kita bisa terus kejar. Tetapi yang paling sentralnya adalah memegahkan diri di dalam Tuhan. Berarti Tuhan yang menjadi Tuan atas hidup kita. Dia yang kontrol kita, mengarahkan kita, agar semua perkataan kita, pengetahuan kita, pengalaman kita, intuisi kita, dan cara kita hidup itu di bawah otoritas Kristus yang secara progresif menguduskan kita,
sehingga kita menikmati penebusan bukan hanya berbicara hidup kekal di sini, tetapi juga berbicara penebusan dari apa yang dinyatakan Tuhan melalui kita. Penebusan gaya hidup kita, penebusan cara berpikir kita, penebusan dari kehidupan kebudayaan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ini adalah nasihat Rasul Paulus untuk kita. Apakah relevan? Jelas sangat relevan. Di tengah-tengah pluralitas kepercayaan dan keagamaan, kita mesti tampil di publik dengan mengomunikasikan berita Injil, salib Kristus, penuh dengan tanggung jawab. Bukan saja kita memberi penjelasan dan dasar yang kokoh tentang siapa Yesus Kristus, tetapi juga kita bersandar kepada Tuhan dan berada di dalam Tuhan, karena kita sadar tanpa penguatan, pencerahan, penghiburan dari Roh Kudus, maka kita tidak mampu menjelaskan siapa Kristus di tengah-tengah zaman ini. Baik melalui media yang ada, baik melalui perkataan perjumpaan langsung dengan orang-orang dunia. Kita berani menyatakan iman kita, dan kita bermegah di sana. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kiranya renungan ini menolong kita untuk, pertama, bergandengan tangan sesama orang percaya. Bersama-sama kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jangan lengah, jangan merasa diri lebih superior. Yang kedua, bersama-sama, pribadi lepas pribadi, membangun diri dan memperlengkapi diri agar siap berhadapan dengan orang dunia yang mungkin lebih bijak, lebih pintar, lebih berpengalaman, lebih kuat, lebih berpengaruh, lebih berkekuasaan. Kita harus berani menyatakan itu dengan penuh kesabaran dan kesungguhan. Yang ketiga, kita harus mantap bahwa kita itu ada di dalam Kristus. Kristus yang diutamakan, Kristus yang memberikan kepada kita kekuatan. Oleh Roh-Nya kita mendapatkan pencerahan. Kiranya renungan ini menolong kita. Yang keempat, sadar betul bahwa kita orang pilihan. Dan kita bersyukur, bukan saya yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih saya. Bukan saya yang menentukan nasib kekekalan saya, tetapi Tuhan sudah menetapkannya di dalam kekekalan. Dan perjumpaan saya dengan Tuhan itu berdasarkan rancangan Tuhan yang baik. Kiranya poin-poin pergumulan dan poin-poin yang saya sudah sampaikan itu bermanfaat bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita refleksikan terus, mari kita pikirkan terus, lalu kita boleh bagikan lagi ke teman-teman saudara dan kolega yang lain. Ikuti terus pembahasan dari surat 1 Korintus ini setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Amin.